Di kedai makan di Jember ini, pengunjung bisa menikmati segarnya susu sambil belajar bahasa isyarat. Ya, hal ini karena kedai susu ini memperkerjakan teman-teman difabel tunarungu. Tak perlu khawatir jika Anda tidak mengerti tentang bahasa isyarat. Kedai ini menyediakan petunjuk cara berinteraksi dengan gerakan tangan. Disediakan poster-poster bahasa isyarat di dinding agar pengunjung dapat melihat dan belajar dengan mudah. Selain lezat, kedai ini juga menyediakan menu yang ramah di kantong. Selain makanannya enak-enak, di sini juga kita bisa belajar bahasa isyarat. Terus juga kita bisa komunikasi langsung dengan anak-anak ABK, tepatnya anak-anak tunarungu. Selain kita masa bahasa sama anak-anak tunarungu, kita juga bisa belajar bareng. Keterbatasan tidak menjadi halangan seseorang untuk tetap semangat bekerja. Hal ini bisa menjadi contoh bagi anak muda untuk tetap semangat mengejar impian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Warganet dihebohkan dengan viralnya postingan video di sebuah akun TikTok yang memperlihatkan bayi cantik yang baru lahir yang memiliki 24 jari. Di setiap tangan dan kaki, bayi ini memiliki 6 jari. Meski begitu, kondisi sang bayi terlihat sehat dengan gerakan tangan dan kaki yang normal. Bayi cantik berusia 7 hari ini merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Bayi lahir di bidan persalinan Desa Sejati pada hari Selasa dengan berat badan 3,1 kg dan panjang 48 cm. Untuk kondisi sang ibu bayi terbilang sehat, rutin mengecek kandungan mulai dari usia kandungan masih muda hingga tua dan tidak ada tanda-tanda keanehan hingga proses melahirkan. Itu pas mau pulang itu dibuka sama ibunya, terus bilang kok jarinya banyak terus dihitung sama ibu, ada 6. Meski terlahir dengan kondisi spesial, kehadiran bayi cantik ini tidak dipermasalahkan pihak keluarga. Harapan kedua orang tua, semoga kelak anak ini menjadi putri yang soleha dan sehat tanpa gangguan kesehatan. Dari Sampang, Fatur Rohman, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Banjir lahar hujan kembali mengalir dari puncak Gunung Semeru. Alih-alih ketakutan dan menjauh, besarnya debit air bercampur pasir dan bebatuan besar menjadi pemandangan unik bagi warga. Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali mengalir di jalur aliran lahar Sungai Leprak. Banjir yang membawa material vulkanik berupa pasir, batang kayu hingga bebatuan besar dari puncak Gunung Semeru terlihat menyeramkan dan menggulung apa saja yang dilintasinya. Jembatan lipas di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang pun tertutup material vulkanik dan nyaris tak bisa dilintasi. Alih-alih panik, warga justru terkesan menikmati pemandangan banjir lahar hujan ini sambil menghabiskan sore. Layaknya di pantai, beberapa warga juga terlihat melakukan persiapan dengan membawa payung. Arus yang deras juga tak membuat takut warga untuk menyeberangi aliran lahar hujan. Berangkat banjir kecil, hari pagi biasa. Ini apa? Menutup jembatan? Ya tadi untuk jembatan. Di sana, dari kebun tadi kelihatan, makanya tidak berani turun. Enggak takut Pak, nyebrang pas banjir ini? Sudah biasa, dulu sebelum ada jembatan kita segini. Melihat aktivitas warga ini, pos pengamatan Gunung Api Semeru mengimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sepanjang jalur aliran lahar terlebih saat hujan terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, selain banjir dan juga longsor, munculnya angin puting beliung kerap mewarnai daftar bencana selama periode puncak musim hujan. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenali ciri-ciri dan juga langkah antisipasi angin puting beliung membuat fenomena alam ini tak sedikit memakan korban. Puting beliung, puting beliung, Ciraraden puting beliung. Cuaca ekstrim dapat terjadi selama periode puncak musim hujan. BMKG memprediksi sejumlah wilayah bisa terdampak perubahan cuaca signifikan hingga bulan Februari. Selain banjir dan longsor, munculnya angin puting beliung melengkapi daftar bencana yang kerap terjadi di tanah air. Meski durasinya singkat, angin jenis ini mampu menimbulkan kerugian material, bahkan tak sedikit merenggut korban jiwa.
Itu angin cepat sekali. Cepat sekali Pak, itu setengah menit Pak, ya, langsung hancur semua. Anginnya itu jalan, pada lari semua Pak di rumah Pak. Kalau di rumah ya mungkin ada yang luka. Datangnya yang tiba-tiba karena sifatnya yang sangat lokal membuat angin puting beliung patut diwaspadai. Sementara lintasan angin bisa terjadi di laut maupun di darat dan kerap membentuk jalur kerusakan. Puting beliung itu biasanya adanya awan cumulonimbus dan memang di musim hujan potensi awan cumulonimbus masih cukup tinggi. Tapi kembali lagi penyebab adanya puting beliung selain karena awan cumulonimbus adanya labilitas yang juga cukup tinggi. Ironisnya, masih banyak masyarakat yang belum tahu indikasi terjadinya angin kencang yang membentuk pusaran tersebut. Selain itu, masyarakat juga harus mengerti langkah antisipasi untuk menghindari fenomena alam ini. Pemerintah daerah melalui BPBD sebenarnya sudah punya standar penanganan korban terdampak, termasuk menyiapkan dana belanja tak terduga. Namun dana bantuan ini tentunya disesuaikan tingkat kerusakan dan umumnya tidak cukup merenovasi bangunan yang porak-poranda diterjang angin puting beliung. Untuk itu kewaspadaan masyarakat sangat diperlukan untuk menekan potensi kerugian akibat angin puting beliung. Tim Liputan News melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Emosi karena hampir menabrak truk tangki, dua pemuda di Bantul tega menganiaya dan juga mengancam seorang relawan lalu lintas atau Pak Ogah yang menderita tunawicara dengan pistol. Sementara di Jakarta, pemirsa komplotan maling terekam CCTV menggasak dua motor dalam sekali aksi. Berawal dari tidak memperhatikan isyarat berhenti yang disampaikan relawan pengatur lalu lintas atau Pak Ogah, pengendara motor ini nyaris menabrak truk tangki yang sedang berbelok. Karena emosi, pengendara motor langsung putar balik dan menganiaya Pak Ogah dengan menggunakan helm, sementara yang lainnya mengacungkan senjata mirip pistol. Aksi koboi jalanan ini pun berakhir setelah perekaman viral dan pelaku berhasil diamankan polisi. Aksi komplotan maling saat menggasak dua motor sekaligus di Jalan Bentengan Sunterjaya, Tanjung Priuk terekam CCTV dan viral di media sosial. Seorang wanita yang mengetahui kejadian ini berusaha mengejar pelaku namun tak berhasil. Sebuah bangunan yang dijadikan pos RW terekam kamera ponsel warga ambruk di Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diduga pos RW 11 ini ambruk karena pondasi bangunan tergerus aliran air Kali Petukangan yang berada di belakang bangunan. Beruntung saat kejadian pos RW dalam kondisi sepi dan tidak ada aktivitas. Petugas BPBD Jakarta Utara mengevakuasi seorang wanita disabilitas yang terjebak banjir di rumahnya di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Sebelumnya seorang ibu meminta bantuan petugas BPBD untuk mengevakuasi anaknya lantaran sulit berjalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kenaikan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB menjadi 10%. Pajak bahan bakar 10% ini berlaku untuk kendaraan pribadi, sedangkan untuk kendaraan umum sebesar 5%. Meski demikian, PT Pertamina mengatakan harga jual BBM non-subsidi pada bulan Februari tidak berubah. Kita ke informasi berikutnya, seorang suami yang tengah membawa istri yang sedang lumpuh berobat ke rumah sakit di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menggunakan gerobak dorong viral di media sosial. Pemirsa, inilah rekaman video amatir momen pilu seorang suami saat mendorong istrinya menuju rumah sakit. Terlihat sang istri terbaring lemah.
Pria ini diketahui bernama Parmin, sedangkan sang istri yang sedang sakit bernama Rismiwati. Keduanya warga RT 04 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara, 2 Kota Lubuk Linggau. Pasangan suami istri ini memang hidup serba kekurangan pemirsa. Keseharian Parmin mencari nafkah sebagai tukang gali sumur dan juga kuli bangunan. Mereka tinggal di tempat kontrakan atau bedeng. Sang istri mengalami kelumpuhan sejak 8 tahun yang lalu. Parmin sendiri tak paham apa penyakit yang diderita oleh istrinya. Sehari-hari Parmin beraktivitas hanya menjaga sang istri yang sedang sakit. Parmin sendiri sudah 4 bulan menganggur. Parmin berharap pemerintah dapat membantu istrinya untuk mendapatkan perawatan atau pengobatan gratis dan istrinya mendapat kesembuhan. Kita ke informasi jelang pemilu, pemirsa. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo terkait pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam RI. Sementara itu pemirsa, Capres Anies Baswedan menggelar kampanye di Pondok Pesantren Al-Ziziyah Kabupaten Bangkalan. Di tempat lain, Cawapres Gibran Rakabuming Raka menyempatkan berkeliling Bandung dengan mengendarai motor gede bersama Ridwan Kamil. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 dalam pemilihan umum 2024, Mahfud MD, mengungkapkan dirinya sudah dijadwalkan untuk bertemu Presiden Jokowi pada Kamis sore 1 Februari 2024. Pertemuan tersebut terkait tindak lanjut pengunduran dirinya secara resmi sebagai Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Menko Polhukam RI. Pernyataan tersebut Mahfud MD sampaikan saat menghadiri diskusi rakyat Tabrak Prof di MZ Coffee di Bandar Baru, Kota Banda Aceh tadi malam. Saudara, saya besok akan menemui Presiden untuk menghormati Presiden karena beliau dulu mengangkat saya dengan penuh kepercayaan dan penghormatan, dan saya menerima dengan penuh kepercayaan dan penghormatan juga. Maka besok saya akan menghadap Presiden. Begitu mendarat dari Aceh ini, besok saya akan langsung menemui Presiden. Saya sudah bertemu dengan Mensesnek Profesor Pratikno, itu adik saya, sesama aktivis di Jogja, dan saya minta dijadwalkan untuk ketemu Presiden dan waktunya sudah ditentukan, insya Allah besok sore. Diketahui pengunduran Mahfud MD sebagai Menko Polhukam RI juga sudah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dari Banda Aceh, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Calon Presiden Anies Baswedan tiba di halaman Pondok Pesantren Al-Ziziyah Bangkalan Jatim Rabu malam saat hujan masih mengguyur sejak sore hari. Diiringi lantunan salawat Nabi, ribuan orang yang menyambutnya dengan antusias nyaris membuat Anies Baswedan tak bisa naik ke atas panggung. Didampingi para ulama di atas panggung kehormatan, Capres Anies Baswedan kembali menggelorakan semangat perubahan yang menjadi tagline pasangan Capres-Cawapres nomor 1 ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyempatkan diri naik motor gede saat berada di Kota Bandung. Ditemani Ridwan Kamil, Giri Ganesha, dan sejumlah influencer, Gibran berkeliling Kota Bandung sebelum menuju hallway space di Pasar Kosambi. Gibran juga terlihat membeli barang-barang UMKM lokal, mulai dari jaket, kaos, dan celana. Tim Liputan iNews melaporkan.